Mata saya terbuka di ruang rumah sakit yang dingin dan steril. Seorang pria tampan dengan mata merah menangis memegang tangan saya erat sambil memanggil nama saya penuh kasih. Namun wajahnya benar-benar asing bagiku. "Siapa kamu?" tanya saya dengan suara serak, dan reaksi pria itu membuat hati saya berdegup kencang. Dia mundur selangkah, air matanya jatuh lebih deras, tapi dia tetap tersenyum paksa. "Rea, aku Ikri kekasihmu," katanya pelan, suaranya bergetar seolah kata itu adalah jangkar terakhir yang dia pegang. Dokter masuk tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal. Dia menjelaskan kecelakaan mobil 2 minggu lalu di Tol Jagorawi, benturan keras di kepala saya menyebabkan amnesia retrograd. 5 tahun terakhir hilang begitu saja, seperti dihapus dengan penghapus raksasa. Saya ingat masa kecil di Bandung, kuliah di UI, pekerjaan sebagai desainer grafis di agensi kecil di Sudirman. Tapi setelah itu, kosong. Ikri berdiri di sudut ruangan, tangannya saling genggam erat. Keluarga saya datang sore harinya. Ibu memeluk saya sambil menangis, bapak berdiri tegar dengan tangan di belakang punggung, dan adik perempuan saya Rina langsung memeluk erat. Mereka melihat Ikri dengan pandangan aneh, seperti ada yang tak beres. "Dia teman sekamar Rea," kata ibu cepat, memotong sebelum Ikri bicara. Ikri hanya mengangguk pelan, tapi saya lihat tangannya gemetar. Malam itu saya pulang ke apartemen di kawasan Kuningan. Apartemen mewah dengan pemandangan kota yang berkilau. Oto-oto di dinding menunjukkan saya dan Ikri tertawa di pantai Parangtritis, berpelukan di Gunung Tangkuban Perahu, bahkan satu oto di mana kami memakai jas hitam sama di acara pernikahan teman. "Kita tinggal bareng 3 tahun," kata Ikri sambil menuang air putih untuk saya. Saya duduk di sofa, kepala masih pusing. Rasanya aneh, dekat dengan pria ini terasa nyaman tapi juga menakutkan. Malam pertama saya tidur di kamar tamu, Ikri tidur di sofa ruang tamu tanpa protes. Pagi harinya dia sudah menyiapkan bubur ayam kesukaan saya, katanya. "Kamu selalu minta ini kalau sakit," gumamnya. Saya makan pelan, mencoba mengingat. Ada sesuatu di mata Ikri yang membuat dada saya sesak, tapi saya tak tahu apa. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Ikri cuti kerja di bank tempat dia jadi account manager, dia antar jemput saya ke isioterapi. Keluarga sering telepon dari Bandung, ibu selalu bertanya apakah Ikri masih di sana. "Dia baik, Bu," jawab saya. Tapi saya mulai merasa ada yang disembunyikan. Di lemari pakaian, saya temukan cincin perak sederhana dengan ukiran inisial. Saya tanya Ikri, dia hanya bilang itu cincin persahabatan lama. Saya percaya karena ingatan saya kosong. Tapi setiap malam, saat Ikri memasak di dapur, saya diam-diam memperhatikannya. Gerakannya familiar, suaranya lembut saat memanggil nama saya. Apakah ini hanya persahabatan? Atau ada yang lebih? Saya tak berani tanya. Seminggu kemudian saya kembali ke kantor. Teman-teman di agensi menyambut saya seperti pahlawan yang selamat dari perang. Bos saya Pak Andi memeluk saya erat, "Syukurlah kamu selamat, Rea. Proyek Bali tinggal nunggu kamu." Di meja saya ada foto lama saya dengan Ikri di Bali, tersenyum lebar di depan pantai Kuta. Saya simpan foto itu di laci, entah kenapa rasanya tak enak dilihat orang lain. Ikri menjemput saya sore hari dengan mobilnya yang biasa, Toyota Ana hitam. "Mau makan sate di Tebet?" tanyanya. Saya mengangguk. Di warung sate, kami duduk berhadapan.
Ikri bercerita tentang hari-hari kami dulu, bagaimana kami bertemu di acara komunitas desain di Senayan, bagaimana saya selalu mengeluh soal deadline. Saya tertawa kecil, tapi di dalam dada ada lubang besar yang tak terisi. Malam itu telepon dari ibu. Rea, kamu harus pulang ke Bandung akhir pekan ini. Ada Sari, anak Pak Haji tetangga kita. Dia baru pulang dari kuliah di Jogja, cantik salehah. Cocok buat kamu. Saya diam lama. Ikri yang sedang mencuci piring di dapur berhenti sejenak, punggungnya kaku. Baik, Bu, jawab saya akhirnya. Saat saya tutup telepon, Ikri mendekat. Kamu nggak harus ikut, Rea. Kalau capek, bilang aja. Suaranya lembut, tapi ada nada sedih yang tak bisa disembunyikan. Saya menggeleng. Mungkin baik untuk saya ingat-ingat kampung. Ikri tersenyum tipis, tapi matanya tak ikut tersenyum. Di Bandung, rumah orang tua saya di daerah Dago yang sejuk. Sari datang berkunjung dengan ibunya. Gadis itu cantik, berhijab rapi, senyumnya manis. Kami ngobrol di teras, dia cerita tentang mimpi membuka butik batik. Saya mendengarkan, tapi pikiran saya melayang ke Ikri yang sendirian di Jakarta. Malamnya Rina, adik saya, berbisik di kamar. Mas, Ikri itu lebih dari teman, ya. Ibu sama bapak tahu, tapi pura-pura enggak. Mereka takut omongan tetangga. Saya terdiam. Kata kelebih dari teman menggantung di udara seperti asap rokok. Saya tak ingat, tapi tubuh saya seolah mengingat. Saat kembali ke Jakarta, Ikri menyambut saya di stasiun dengan bunga mawar putih kecil. Selamat pulang, katanya. Saya peluk dia tanpa sadar, dan saat itu ada kehangatan aneh yang naik ke dada saya. Hari-hari selanjutnya semakin rumit. Saya mulai mimpi aneh, mimpi tangan hangat memegang tangan saya di bawah selimut, suara bisik "Aku cinta kamu" di telinga. Saya bangun keringatan, Ikri sudah duduk di tepi tempat tidur saya dengan segelas air. Kamu teriak nama saya tadi malam, katanya pelan. Saya tak berani tanya lebih lanjut. Di kantor, teman dekat saya Andi, bukan bos, pernah bilang pelan, dulu kamu sama Ikri selalu bareng kemana-mana. Sekarang kamu beda, Re. Amnesia bikin kamu lupa semuanya. Saya hanya mengangkat bahu. Tekanan mulai terasa. Ibu telepon hampir setiap hari soal Sari. Dia suka kamu, Rea. Jangan sia-siakan. Saya mulai merasa terjebak antara dunia lama yang hilang dan dunia baru yang dipaksa orang tua. 2 bulan berlalu sejak kecelakaan. Saya mulai bisa kerja ultime lagi. Proyek besar datang, desain kampanye untuk brand kopi lokal di Bali. Saya harus ke sana seminggu. Ikri mengantar saya ke Bandara Soekarno-Hatta. Di terminal, dia memeluk saya lama sekali. Hati-hati ya. Telepon kalau ada apa-apa. Bau parumnya yang sama seperti mimpi saya, membuat kepala saya pusing. Di Bali, di Hotel Kuta, saya duduk di balkon menghadap laut. Ponsel berdering, Ikri. Kami ngobrol panjang, dia cerita tentang hari-harinya di bank, saya cerita tentang pantai. Rasanya seperti teman lama, tapi ada yang kurang. Malam itu saya mimpi lagi, kali ini lebih jelas. Saya dan Ikri berjalan di pantai yang sama, tangan saling genggam, dia mencium kening saya di bawah bulan purnama. Saya bangun dengan air mata. Apa ini ingatan atau hanya khayalan otak yang rusak? Pulang dari Bali, Sari datang ke Jakarta atas undangan ibu. Kami makan malam bertiga dengan Ikri di apartemen. Suasana canggung luar biasa. Sari berusaha ramah, Ikri diam banyak.
Setelah Sari pulang, Ikri duduk di soa, tangannya menutup wajah. Rea, kamu boleh lupa saya, tapi jangan paksa diri jadi orang lain, katanya pelan. Saya terdiam. Kata-kata itu menusuk. Malam itu kami tidur terpisah, tapi saya tak bisa memejamkan mata. Besoknya di kantor, saya ketemu klien baru, seorang wanita bernama Maya yang terbuka. Kami ngobrol lama, dia ajak saya kopi. Saya terima. Ikri tahu dari chat saya, dia tak bilang apa-apa, tapi saya lihat dia lebih sering diam di rumah. Tekanan keluarga semakin kuat. Bapak telepon langsung. Rea, umur kamu sudah 31. Sudah waktunya nikah. Sari anak baik, keluarga kita kenal. Jangan bikin malu nama keluarga. Saya duduk di balkon apartemen, angin malam Jakarta meniup wajah. Ikri keluar membawa jaket untuk saya. Kamu kedinginan, katanya. Kami duduk berdampingan tanpa bicara lama. Saat itu saya sadar, meski ingatan hilang, hati saya mulai mengenali dia lagi. Tapi saya takut. Indonesia ini keras untuk orang seperti apa yang mungkin saya dulu. Berita di tentang raya komunitas selalu muncul, komentar tetangga di Bandung pasti akan menghancurkan keluarga saya. Saya mulai menghindari Ikri pelan-pelan. Saya bilang mau fokus kerja. Ikri mengerti, tapi matanya semakin redup setiap hari. 3 bulan kemudian saya resmi berpacaran dengan Sari. Bukan pacaran sungguhan, lebih seperti jalan sesuai kemauan keluarga. Kami jalan ke Taman Suropati, nonton film di mall, makan malam di restoran Padang. Sari baik, sabar, tak pernah paksa. Tapi setiap kali dia pegang tangan saya merasa dingin. Ikri tahu semuanya. Dia tak pernah marah, hanya tersenyum dan bilang, saya bahagia kalau kamu bahagia, Rea. Kata-kata itu membuat saya semakin benci diri sendiri. Di kantor, Andi pernah bilang, kamu berubah, Re. Dulu kamu selalu cerita tentang Ikri dengan mata berbinar. Sekarang kayak orang lain. Saya tak jawab. Akhir pekan itu saya putuskan pulang ke Bandung untuk lamaran kecil. Sari dan keluarganya datang. Bapak senang sekali, ibu menangis haru. Malam sebelum lamaran, saya duduk di kamar lama saya. Ponsel berdering, Ikri. Besok kamu resmi ya? Selamat, Rea. Suaranya tenang, tapi saya dengar dia menahan tangis. Saya tutup telepon dengan dada sesak. Keesokan harinya, saat acara keluarga, saya tiba-tiba merasa sesak napas. Saya lari ke belakang rumah, duduk di ayunan lama. Rina menyusul. Mas, kalau mas nggak bahagia, jangan lakukan ini. Ikri nunggu mas di Jakarta. Saya menangis untuk pertama kali sejak kecelakaan. Malam itu saya telepon Ikri. Aku mau pulang besok. Kita bicara. Kembali ke Jakarta, apartemen terasa lebih sepi. Ikri sudah menyiapkan makanan favorit saya. Kami duduk di meja makan. Saya bilang pelan, Ikri, aku mau pindah ke Bandung. Nikah dengan Sari. Aku nggak ingat apa-apa tentang kita. Ma. Ikri diam lama sekali. Dia berdiri, membuka laci meja, mengeluarkan kotak kecil. Kalau kamu mau pergi, bawa ini. Ini milik kamu dulu. Dia keluar ke balkon, meninggalkan saya dengan kotak itu. Di dalamnya, oto-oto kami berdua di acara komunitas rahasia di Jogja, surat-surat cinta tulis tangan, dan cincin yang sama seperti yang saya temukan dulu. Di cincin itu tertulis selamanya Ikri untuk Rea. Saya duduk di lantai, dunia berputar.
Kebenaran mulai mengalir seperti banjir bandang. Ikri kembali masuk, matanya sudah kering tapi merah. Kita bukan sekadar teman, Rea. Kita bertunangan 2 tahun lalu. Diam-diam karena keluarga kamu dan masyarakat. Kamu yang mau keluar dulu, kamu yang bilang ingin hidup jujur. Kecelakaan itu terjadi saat kita bertengkar di mobil, kamu mau ke Bandung bilang ke orang tua, aku takut kehilangan kamu. Suaranya pecah. Saya memegang kepala, kilasan-kilasan datang, tawa kami di Monas malam-malam, pelukan di apartemen saat hujan deras, janji kami di bawah bintang-bintang di puncak. Saya ingat semuanya sekarang, seperti pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka. Saya menangis terseduh. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Ikri duduk di depan saya, memegang tangan saya. Aku takut kamu tertekan lagi. Dokter bilang jangan paksa ingatan. Aku pilih diam, asal kamu hidup tenang. Malam itu kami bicara sampai subuh. Dia cerita tentang pengorbanannya, cuti kerja untuk rawat saya, bohong ke keluarga saya bahwa kami hanya teman. Saya sadar, cinta dia lebih besar dari yang saya bayangkan. Tapi sekarang Sari sudah terlanjur, keluarga sudah bahagia, masyarakat Bandung sudah tahu. Saya berdiri di balkon, angin malam menusuk kulit. Aku nggak tahu harus gimana, Ikri. Dia memeluk saya dari belakang. Kamu nggak perlu putuskan sekarang. Aku tetap di sini, apapun keputusanmu. Hari-hari berikutnya jadi neraka batin. Saya batalkan lamaran secara halus lewat telepon ke Sari. Dia menangis, tapi bilang mengerti. Ibu marah besar di telepon, bapak diam saja. Kamu mau hancurkan keluarga kita, Rea, kata ibu. Rina di sisi lain mendukung diam-diam di kantor, gosip mulai beredar. Saya merasa sendirian di tengah kota besar ini. Ikri tetap sabar, masak setiap hari, temani saya ke dokter untuk terapi ingatan. Ingatan saya semakin lengkap, tapi semakin lengkap juga rasa bersalah. Saya ingat bagaimana dulu saya hampir keluar ke keluarga, tapi takut. Kecelakaan itu seperti hukuman sekaligus kesempatan kedua. 6 bulan setelah kecelakaan, saya berdiri di depan cermin apartemen. Wajah saya sudah kembali seperti dulu, tapi mata saya berbeda. Saya ambil cincin itu, pasang di jari manis kiri. Ikri keluar dari kamar, melihatnya, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Tanya dia. Saya mengangguk. Aku ingat semuanya sekarang. Dan aku pilih kamu, Ikri. Bukan karena ingatan, tapi karena hati yang tak pernah lupa. Kami peluk lama sekali di tengah ruangan. Malam itu kami duduk di balkon bicara tentang masa depan. Kami tak akan keluar besar-besaran, tapi kami tak akan sembunyi lagi dari diri sendiri. Keluarga mungkin butuh waktu, masyarakat Indonesia masih berat, tapi kami punya satu sama lain. Saya kunjungi Bandung lagi, kali ini dengan Ikri. Bapak diam saja, ibu menangis tapi akhirnya memeluk Ikri. Rawat anakku baik-baik, katanya pelan. Rina tersenyum lebar. Perjalanan kami belum selesai, tapi langkah pertama sudah diambil. Di bandara saat pulang ke Jakarta, saya pegang tangan Ikri terbuka, tak peduli orang lewat. Untuk pertama kali, saya merasa bebas. Apakah ingatan yang hilang berarti cinta juga hilang selamanya? Benar atau salah?